Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Alvin Arifin. Sekarang kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan abstrak. Nah, sebelum kita mengetahui beberapa ilmu pengetahuan abstrak, kita beri dulu definisinya. Ilmu pengetahuan abstrak di sini. Ilmu pengetahuan abstrak ya. Di sini merupakan ilmu yang menjelaskan hal-hal yang tidak sesuai dengan pemikiran manusia yang logis. Nah, di sini menjelaskan ya. Jelaskan hal-hal yang tidak sesuai dengan pemikiran manusia yang logis. Nah, kemudian lawannya adalah ilmu pengetahuan konkret ya. Lawannya di sini ilmu pengetahuan konkret. Nah, ilmu pengetahuan konkret di sini merupakan ilmu yang menjelaskan hal-hal yang logis, yang di akal pemikiran manusia itu logis ya. Berarti sesuatu yang logis di sini. Sesuatu yang logis ya. Nah, beberapa ilmu pengetahuan abstrak di sini ada psikometri, clairvoyance, telepati, somnambulisme, levitasi dan lain sebagainya ya di sini. Nah, kita lihat satu persatu di sini. Psikometri merupakan ilmu yang dapat mengetahui peristiwa pada suatu jarak tertentu dekat maupun jauh melalui pancaran rohani baik di alam dunia maupun angkasa luar. Nah, manusia yang memiliki ilmu ini dapat melihat suatu benda yang hilang sekalipun dengan memperhatikan bekas-bekas benda tadi. Nah, contohnya, seseorang pencuri telah meninggalkan bekas-bekas tertentu di suatu tempat, maka seorang psikometris dapat mengetahui si pencuri dengan melakukan hubungan rohani antara sang psikometris dengan bekas-bekas yang ditinggalkan. Itu ilmu psikometri ya. Kemudian ada clairvoyance, yaitu suatu ilmu yang dapat mengetahui, meraba sesuatu yang tersembunyi, melihat suatu peristiwa yang akan terjadi, melihat dengan sadar sesuatu yang berada di sekitarnya walaupun mata tertutup. Manusia yang memiliki ilmu ini dapat melakukan pekerjaan seperti menulis, mengendarai mobil, atau menembak dengan mata tertutup. Nah, kemudian next ada telepati di sini ya. Nah, mungkin familiar di sini telepati, yaitu ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk melihat suatu peristiwa dari jarak jauh dengan sempurna ya. Kecakapan seperti ini dimiliki oleh orang yang mampu mengatur gelombang rohaninya yang tersusun dari bion-bion dan mampu melayang dengan kecepatan yang tinggi sekali menuju tempat-tempat yang dikehendaki sehingga memberikan gambaran lengkap suatu keadaan. Lah itu pengertian ilmu telepati. Kemudian ada somnambulisme, yaitu ringkasan ilmu ini menggunakan alat pengantar ke arah rohani yang disebut sebagai faktor psyche atau pikiran di sini ya. Faktor pikiran. Kemudian seseorang yang memiliki ilmu ini dapat mendengar perkataan orang lain walaupun di tempat ramai atau gaduh. Oke, next. Kemudian ada levitasi, ilmu yang memberikan kemampuan untuk mengangkat suatu barang. Kemampuan ini dapat diperoleh karena rohani yang tersusun yang didukung juga dengan suatu pemusatan pikiran sehingga menimbulkan kekuatan menarik yang magnetis sifatnya. Contohnya, seseorang dengan menempatkan telapak tangannya di atas kursi, meja ya, kemudian benda itu pun terangkat ke atas. Levitasi di sini bisa menggerakkan benda-benda ya. Tentunya dasarnya dengan kekuatan pikiran, intinya di kekuatan pikiran dan konsentrasi yang tinggi. Oke, next ada ilmu-ilmu lainnya di sini ya. Ada ilmu kekuatan pikiran atau Gedächtniskraft, ada magnetisme, kekuatan yang tersembunyi, Verborgenkraften, ada sugesti, magnetisme, ada mediumskap, ada hipnotisme, ada psikografi, ada materialisati, ada paraptoskopi, ada dematerialisati, ada televisi aparat. Nah, ini beberapa ilmu lainnya yang bisa kita diskusikan nanti di kelasnya.
Nah, salah satu contoh yang sangat familiar, contohnya sugesti. Sugesti adalah membuat pemikiran kita ya. Itu sugesti di sini adalah mengendalikan pemikiran kita ya. Dan kita. Nah, salah satu contohnya misalnya kita apabila berpergian jauh naik kendaraan, apabila kita mensugestikan diri kita tidak mual, tidak mabuk darat, maka kita tidak akan mual dan mabuk darat. Itu salah satu mengendalikan pemikiran kita atau merubah pemikiran kita ya dengan kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran kita. Biasanya sugesti itu digunakan untuk yang pikiran-pikiran yang positif. Jadi positive thinking ya, pemikiran yang positif digunakan dalam sugesti. Nah, kemudian ada hipnotisme ya. Nah, hipnotisme ini mengendalikan orang dengan pikiran. Mengendalikan orang dengan pikiran dengan memberikan sugesti-sugesti di situ sehingga orang itu dapat bergerak sesuai dengan apa yang kita perintahkan ya, itu hipnotisme. Nah, biasanya juga hipnotisme digunakan untuk pengobatan, biasanya hipnotisme untuk orang yang alergi atau orang yang takut akan sesuatu ya, itu biasanya menggunakan hipnotisme atau kalau dalam pengobatan dikatakan hipnoterapi ya di situ. Oke. Next. Nah, terima kasih atas atensinya. Kita berjumpa lagi di kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.